Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jumpa lagi dalam acara Night Call GPIB hari Minggu 29 Agustus 2021 bersama dengan saya, Pendeta Giovanna Samantha Lakbur Lawal, Pendeta Jemaat Pelita Kasih Sanata, Wilayah Pelayanan Pospelkes Maranatha Rantopulu. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, terima kasih. Kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan di sepanjang kehidupan hari ini dengan segala aktivitas yang boleh kami kerjakan. Malam menjadi bagian kami saat ini ya Tuhan. Sebelum kami beristirahat, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolong pimpin dan kuasai kami dengan Roh yang kudus, sehingga senantiasa kami mengerti, memahami kebenaran firman Tuhan, dan kami tetap hidup di dalam terang kasih Tuhan. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bacaan kita pada malam hari ini dari Mika pasalnya yang ketiga, ayat 5 sampai ayatnya yang ke-8. Mika pasalnya yang ketiga, ayat 5 sampai ayat yang ke-8, saya akan membacakan untuk kita sekalian yang menyatakan, beginilah firman Tuhan terhadap para nabi yang menyesatkan bangsaku, yang apabila mereka mendapat sesuatu untuk dikunyah, maka mereka menyerukan damai. Tetapi terhadap orang yang tidak memberi sesuatu ke dalam mulut mereka, maka mereka menyatakan perang. Sebab itu hari akan menjadi malam bagimu tanpa penglihatan, dan menjadi gelap bagimu tanpa tenungan. Matahari akan terbenam bagi para nabi itu, dan hari menjadi hitam suram bagi mereka. Para pelihat akan mendapat malu, dan tukang-tukang tenung akan tersipu-sipu. Mereka sekalian akan menutupi mukanya, sebab tidak ada jawab daripada Allah. Tetapi aku ini penuh dengan kekuatan, dengan roh Tuhan, dengan keadilan dan keperkasaan, untuk memberitakan kepada Yakub pelanggarannya, dan kepada Israel dosanya. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita mengingat pemberitaan beberapa waktu yang lalu di media sosial, maka kita akan melihat beberapa hal yang diberitakan tentang kepalsuan. Ada pemberitaan tentang uang palsu, ada pemberitaan tentang beras palsu, bahkan ada produk-produk yang dipalsukan. Dan akhir-akhir ini kita juga melihat pemberitaan tentang kartu-kartu vaksin yang dipalsukan. Itu terjadi karena tuntutan dan situasi kondisi saat ini. Memang dikatakan tidak semua hal-hal yang palsu itu negatif. Ada juga yang positif seperti kaki palsu, rambut palsu, dan lain sebagainya. Namun bacaan kita pada malam hari ini mengenai Mika, Nabi Mika yang menentang para pemimpin dan nabi-nabi palsu yang ada di Israel. Dia dengan keras menentang ketidakadilan yang mereka lakukan. Sikap dan tindakan para pemimpin dan nabi Israel terlihat dari luar begitu baik, namun mereka penuh dengan kepalsuan. Kalau kita melihat ayat yang pertama, seharusnya sikap yang mereka lakukan adalah mereka melakukan keadilan bagi umat, mereka melakukan keadilan bagi masyarakat. Namun yang terjadi adalah di ayat yang kedua, mereka membenci kebaikan dan mereka mencintai kejahatan. Bahkan di ayat yang kelima dikatakan bahwa mereka menyesatkan para umat. Para pemimpin memutuskan perkara karena suap. Para nabi-nabi melakukan pengajaran karena bayaran-bayaran. Bahkan mereka hanya mencari keuntungan untuk diri mereka sendiri. Ketika mereka mendapatkan keuntungan, mereka menyerukan kata damai. Tapi ketika orang tidak memberikan keuntungan kepada mereka, mereka menyatakan perang. Para nabi dan para pemimpin ini menyalahgunakan jabatan mereka untuk memenuhi keinginan mereka, sehingga suara kenabian sesungguhnya tidak lagi terdengar, dan keadilan tidak lagi berpihak kepada hal-hal yang benar yang sesungguhnya.
Seharusnya yang mereka lakukan adalah tindakan yang benar. Namun karena mereka takut kehilangan popularitas, mereka takut kehilangan bayaran, mereka takut kehilangan keuntungan, sehingga tindakan yang kelirulah yang mereka lakukan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dengan tegas Nabi Mika memberitahukan tentang apa yang akan terjadi. Nabi Mika mengatakan akibat yang akan mereka tanggung atas kepalsuan dan ketidakbenaran yang mereka lakukan. Kalau kita mengatakan ayat yang ke-6 dikatakan gambarannya yang dikatakan Nabi Mika adalah bahwa hari akan menjadi malam tanpa penglihatan. Kehidupan mereka akan menjadi gelap, mereka akan dipermalukan, bahkan lebih dari itu. Sion akan dibajak seperti ladang dan Yerusalem akan menjadi timbunan puing-puing. Sion dan Yerusalem yang menjadi lambang kemegahan Israel akan dihancurkan. Dan di sini Nabi Mika tidak kompromi dengan para pemimpin dan nabi-nabi palsu itu. Ia menyampaikan apa yang akan terjadi atas tindakan mereka karena mereka mendapat hukuman dari Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, apa yang mau kita maknai dalam renungan kita pada malam hari ini? Yang pertama, berlakulah adil. Berlaku adil adalah salah satu tugas dan panggilan serta salah satu bentuk konkret dari penghayatan iman Kristiani. Adil harus menjadi gaya hidup dari setiap orang percaya, dimulai dari lingkup yang paling kecil di tengah kehidupan keluarga. Seorang bapak, seorang ayah harus memimpin keluarga dengan adil. Seorang ibu harus memberikan cinta kasih dengan adil kepada anak-anaknya. Begitupun juga dengan seterusnya. Barulah keadilan itu dapat terjadi dalam lingkup yang lebih luas. Keadilan dapat terjadi di tengah persekutuan jemaat, juga keadilan dapat terjadi di tengah masyarakat. Saudara yang terkasih, mari berlaku adil. Walaupun kelihatannya sulit, tetapi dikatakan bahwa itulah tugas kita. Bagaimana kehidupan orang percaya harus menegakkan keadilan dalam kehidupannya. Hal yang kedua, dikatakan jangan diperdaya dengan harapan-harapan palsu yang sia-sia. Seringkali kita mencari para pelayan yang menyampaikan khotbah-khotbah yang menyenangkan telinga saja. Jemaat tidak siap untuk ditegur dan jemaat tidak siap untuk diajar dengan keras lewat pemberitaan firman. Seringkali kita ditegur dan kita tergiur dengan kepalsuan-kepalsuan. Kita berpikir bahwa hal-hal yang palsu itu menguntungkan diri kita secara pribadi, menguntungkan hati kita, menguntungkan kehidupan kita. Namun kenyataannya tidak. Kita lebih harus waspada terhadap hal-hal yang menggiurkan, yang menyenangkan, yang ternyata penuh dengan kepalsuan. Kalau kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan, maka jemaat juga harus siap untuk ditegur dan diajar. Memang dikatakan firman Allah itu hidup, firman Allah itu kuat, dan firman Allah itu lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Sehingga mari kita tetap waspada terhadap hal-hal yang palsu, secara khusus tentang pemberitaan-pemberitaan firman Tuhan. Jangan karena pemberitaannya menyakiti hati kita, jangan karena pemberitaan firman-Nya pas mengena dengan kita, kemudian kita sakit hati dan seterusnya. Tapi mari kita belajar bahwa firman Tuhan disampaikan kepada kita untuk kita mengalami perubahan hidup. Dan firman Tuhan tentu saja membangun kita dalam kehidupan kita secara spiritual. Tuhan memberkati dan menolong kehidupan Bapak Ibu dengan keadilan dan tindakan yang benar. Dan Tuhan menolong Bapak Ibu dalam hal-hal kepalsuan dunia. Amin. Umat Tuhan, mari kita berdoa.
Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena pertolongan Tuhan, bahkan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami merenungkan bersama kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Tolong kami ya Tuhan, dan ajarkan kami untuk tetap selalu waspada kepada nabi-nabi palsu, para penyesat-penyesat, dan tolong kami ya Tuhan, sehingga kami mampu untuk menegakkan keadilan di tengah-tengah kehidupan di mana kami berada. Tuhan, kami bersyukur kalau kami mengakhiri segala aktivitas kami sepanjang hari ini dan kami akan istirahat. Tolong berkati kami dalam istirahat sepanjang malam hari ini, sehingga perkenanan Tuhan esok hari kami boleh menikmati kembali hari yang baru, hari yang penuh dengan kasih dan berkat Tuhan yang Tuhan telah siapkan bagi kami. Kami juga mendoakan ya Tuhan untuk setiap orang-orang yang kami kasihi dalam kehidupan mereka, juga dalam istirahat malam hari ini. Tuhan pun juga berkenan menjaga dan memberkati mereka. Tuhan, kami mendoakan untuk bangsa dan negara ini di tengah pandemi COVID yang masih berlangsung pada saat ini. Tuhan, ada begitu banyak pergumulan dan juga ada begitu banyak tantangan yang kami alami. Tolong berkati ya Tuhan setiap jemaat-Mu yang juga bergumul karena kehilangan pekerjaan, mereka yang bergumul dengan masalah ekonomi, mereka yang bergumul karena masalah kesehatan dan harus melaksanakan karantina, juga mereka yang bergumul karena duka cita menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Kami tidak mampu untuk hadir memeluk mereka, tapi biarlah ya Tuhan, kami menyapa dan memeluk mereka dalam setiap doa yang kami naikkan kepada Tuhan. Permohonan kami ya Tuhan, biarlah bumi kami, bangsa kami, negara kami dapat kembali pulih. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga, seutuhnya kehidupan kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Janganlah kehendak kami yang jadi, tapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi dalam kehidupan kami. Dengar dan sambut doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup kami berdoa. Amin. Demikian night call kita pada malam hari ini. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita.